Sniper Brimob pecahkan kepala KKB. Tiada ampun, satu peleton tumbang. Pegunungan Bintang, personel Satgas Preventif Gabungan TNI Polri berhasil menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Jumat. Kapolresta Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito mengatakan aksi tersebut terjadi saat anggota Satgas Gabungan TNI Polri melaksanakan pengamanan sorti heli Polri yang akan mengirim bahan makanan. Saat mengamankan, tim sniper mendapati ada 3 orang KKB membawa senjata. Seketika itu satu dari 3 orang tersebut langsung dilumpuhkan di lokasi, ucapnya. Melihat rekannya dilumpuhkan, kata Cahyo, 2 pentolan KKB kemudian melarikan diri ke dalam hutan sembari membawa senjata. Cahyo menjelaskan tidak mengetahui pasti identitas KKB yang dilumpuhkan. Kami tidak mengevakuasi dengan pertimbangan medan yang sulit dan faktor keamanan anggota, tegasnya. Mengantisipasi aksi susulan dari KKB, Cahyo menyebutkan saat ini anggota Satgas Preventif Gabungan TNI Polri Pos Kiwiro siaga. Kami sudah perintahkan untuk menyiagakan anggota guna antisipasi gangguan susulan KKB ke pos, tegas Cahyo. Siasat licik KKB dibobrok anak buah sendiri. TNI Polri bekuk KKB dengan mudah begini. Siasat licik kelompok kriminal bersenjata KKB Papua terbongkar setelah 3 anak buah Lakagat Lenggen menyerahkan diri kepada Satgas Gabungan TNI Polri. 3 anak buah Lakagat Lenggen yang berinisial YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan OM 41 tahun itu menyerahkan diri pada Sabtu. Mereka menyerahkan diri saat Satgas Yonif 715-MTL melakukan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah. Melansir surya.co.id, anak buah Lakagat Lenggen itu lantas mengungkapkan strategi kelompok untuk bertahan hidup dan menyusun kekuatan melawan aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Gabungan TNI Polri. Ternyata Lakagat Lenggen membagi mereka dalam tugas-tugas tertentu. Kapten Kogab Ilham 3 Kolonel Kijizi IGN Suristiawa menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari ketiga anggota KKB, diketahui mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW yang juga terlibat perang di Tambangpura tahun 2017-2019 bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tugilobak. MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat, sedangkan OM sebagai pendamping saat YAW dan MM melaksanakan tugas. Selain menyerahkan diri, kata dia, ketiganya juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi, SS2, dan shotgun, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya seperti ransel, HP, dan lain-lain. Saat ini ketiga anggota KKB dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Gabungan TNI Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut, tambah dia. Sementara itu, mengutip Kompas TV, pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB di sejumlah lokasi di Papua dipastikan kian terjepit. Hal ini sering segera dibangunnya pos keamanan di jalur-jalur perjalanan kelompok teroris. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devahiri menjelaskan rencana akan dibangun 3 pos keamanan di jalur perlintasan KKB pimpinan Lakagat Lenggen
yang berada di sekitar distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Diharapkan hal itu makin membuat KKB kian terdesak. Terdesaknya pimpinan Lakegat Lenggen dikarenakan aparat keamanan gabungan telah membuat pos di beberapa jalur perlintasan yang biasa dilalui KKB seperti di distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome sejak 13 Mei 2021 dan 16 Mei 2021. Ada kejadian itu memang kami sedang melakukan penegakan hukum karena kita sedang tutup rapat jalur-jalur mereka untuk memastikan bahwa kelompok ini harus keluar dari masyarakat yang ada di Ilaga, baik yang di Gome, Mayuberi, di Ilaga Utara, ujarnya di Jayapura, Senin. Fakiri mengklaim masyarakat di distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome menginginkan aparat mengusir KKB. Sejak KKB berada di wilayah itu, aktivitas masyarakat terganggu. Mereka harus keluar dari 3 distrik utama. Ini karena memang masyarakat sudah sampaikan ke pemerintah mereka sangat terganggu dengan kehadiran kelompok Lakaga CS, kata dia.